terhitung besar setiamu di dalam hidupku, tak terukur, tak terukur, tak ternilai kebaikanmu bagiku, tak terhitung besar setiamu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur sampai pada ibadah raya kedua dalam kesempatan ini. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, kami masih diperkenankan untuk menaikkan pujian syukur kami hanya bagi Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Kesempatan ini kami masih mau memberikan segenap hidup kami, hati kami, untuk mendengar, merenungkan nasihat firman Tuhan buat kami. Berbicara kepada kami semua ya Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami beroleh berkat rohani dari firman Tuhan. Kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih izinkan kita di penghujung tahun ini, minggu terakhir pada bulan terakhir di tahun ini, untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur dan menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Lewat ibadah raya kedua, kiranya kita masih tetap mengarahkan perhatian dan iman kita kepada Dia yang sudah memelihara hidup kita sepanjang 12 bulan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita dengar, mari kita renungkan, mari hidupilah nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini. Dari kitab Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima, saya akan membacakan firman Tuhan. Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saudara boleh dengarkan demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung raja wali. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Seorang anak Tuhan pasti berbahagia jika dia mau mendengar, mau merenungkan, bahkan lebih lagi mau belajar menghidupi nasihat firman Tuhan yang diperdengarkan kepada dia, yang mengingatkan dia, yang menuntun dia. Dan ketika seorang anak Tuhan mau hidup dalam
tuntunan firman Tuhan, dia pasti menikmati berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang kami tahu menyaksikan tayangan ini, apakah malam hari ini, esok, lusa, dan selanjutnya, biar bersama-sama kita menundukkan hati untuk dipersekutukan lewat nasihat firman Tuhan. Pasti nasihatnya yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita hidupi akan menuntun kita kepada rancangan terbaik Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan dalam topik demikian. Dia Allah kita selalu menyediakan serta memberikan yang terbaik bagi umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita seorang orang tua yang seringkali bisa marah kepada anak, bisa membentak anak, bahkan kalau kita lihat ada orang yang sengaja memukul anaknya karena emosi tidak terkendali, karena situasi tidak terkendali, lalu seorang orang tua lalu tangan kepada anaknya. Tetapi Yesus katakan, jika engkau yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika engkau yang jahat, yang seringkali marah kepada anakmu, engkau tahu memberi yang terbaik. Jika anakmu minta roti, engkau pasti tidak memberi batu. Jika anakmu minta ikan, engkau pasti tidak memberi dia ular. Apalagi Bapamu yang di sorga, dia pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dia selalu menyediakan serta memberikan yang terbaik bagi umatnya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya kepada dia. Penulis kitab Mazmur dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, dari pasal 103 yang kita sudah dengar pembacaannya dalam kesempatan ini, akan menuntun, menasehati, dan mengajar kita lewat topik firman Tuhan yang kita sudah mendengar. Dia Allah kita selalu menyediakan serta memberikan yang terbaik bagi umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa Allah selalu menyediakan serta memberikan yang terbaik bagi kita, sepatutnya membuat kita bersyukur bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dia yang menyediakan yang terbaik, dia yang akan memberikan. Dia tidak pernah menyediakan apa yang sudah basi, apa yang sudah usang. Dia tidak menyediakan dan pasti tidak akan memberikan apa yang sudah rusak, apa yang membuat kita menjadi sakit. Tetapi dia sediakan yang terbaik, dan dia pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Maka bersyukurlah bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah menyediakan banyak yang terbaik dan telah memberikan bagi kita sepanjang tahun 2020 perkara-perkara yang terbaik dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjawab pertanyaan ini. Apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita? Apa yang masih disediakan Tuhan dalam hidup kita? Tentu kalau kita berhitung atau mencoba mengingat dari bulan Januari tanggal pertama itu sampai nanti tanggal 31 bulan ini, kalau kita ingat
Kalau kita renungkan, bukankah Allah telah melakukan begitu banyak perkara yang kita sungguh tidak dapat lakukan? Bukankah Dia telah menolong kita, telah menjaga kita, melindungi kita, mencukupkan bahkan melimpahi kita dengan anugerah Tuhan. Hal yang berikut, Allah masih sediakan yang terbaik. Di tahun depan Allah masih sediakan yang terbaik. Itu sebabnya kita tidak boleh longgar dari Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menjauhkan diri dari Dia, dari Sang Sumber segala berkat. Itu sebabnya kita tidak boleh melalaikan ibadah kita, persekutuan kita, hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Sebab meskipun sepanjang tahun Allah sudah kerjakan banyak hal dalam hidup kita, maka di tahun berikut Allah masih sediakan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Karena penulis kitab Ratapan itu, kita ingat, berkata demikian, setiap pagi Allah selalu sediakan yang terbaik. Anugerahnya selalu baru setiap pagi. Anugerahnya selalu disediakan setiap pagi sebagai anugerah yang baru dalam kehidupan ini. Mari kita menjawab ini. Apa yang sudah dilakukan Allah dalam hidup kita sepanjang tahun, apa yang masih Allah sediakan sepanjang tahun berikut dalam hidup kita. Maka kita dapati dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dia berkata hal pertama demikian: pengampunan dosa. Sepanjang tahun dalam perjumpaan kita kepada banyak orang, dalam aktivitas kita, di tengah-tengah profesi yang Tuhan percayakan, ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tampil dari kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang Allah tidak suka. Sesama kita disakiti, sesama kita dilukai, sesama kita tersinggung. Dari tampilan kehidupan kita, baik kepada Tuhan, kepada sesama, kita hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sediakan pengampunan dan Allah telah mengampuni kita jika kita datang kepada Dia. Dia yang sanggup. Itu sebabnya Dia menyediakan pengampunan dosa yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita sadar bahwa sepanjang tahun kita telah berlaku tidak dikenan oleh Tuhan, sepanjang tahun kita banyak mengerjakan pekerjaan yang Allah tidak sukai, maka ketahuilah Allah sediakan bagi kita pengampunan dosa. Mungkin kita berkata, saya telah pernah meminta pengampunan dosa, tetapi itu tidak cukup. Karena setiap hari, setiap waktu, tampil dari kehidupan kita sikap yang tidak dikenan oleh Tuhan. Baik ketika kita berbicara, ketika kita mendengar, ketika kita bertegur sapa, ketika kita melihat, melangkah, melakukan banyak hal, kita pasti seringkali tampil dalam tampilan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Itu sebabnya pengampunan dosa disediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Jangan biarkan berlalu tahun ini tanpa kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hamba meminta pengampunan dosa. Ampuni sikap perbuatan, tingkah laku kami yang Tuhan tidak berkenan. Itu yang disediakan Tuhan,
itu yang diberikan Tuhan menurut kitab Mazmur yang kita sudah mendengarkan pembacaannya. Luar biasa saudara yang kekasih, ini menjadi berita Natal juga karena Kristus Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia menjadi tempat di mana dosa itu ditanggungkan. Allah sediakan pengampunan dan Allah berikan itu bagi anak-anak Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan tahun ini berlalu tanpa kita pasti telah menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, apa yang Allah sediakan dan Allah berikan bagi anak-anak Tuhan. Apa yang telah dikerjakannya sepanjang tahun dan apa yang masih disediakannya. Kitab Mazmur yang kita membaca tadi, dia berbicara mengenai hal yang kedua. Bukan hanya pengampunan, tetapi penebusan dosa umat manusia. Kata firman Tuhan, engkau ditebus dari lubang kubur atau kematian. Sepatutnya kita yang harus ada di sana. Sepatutnya kita harus di posisi itu. Tetapi Kristus Yesus telah mengerjakan penebusan itu bagi umat manusia. Puji Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sering kali mendengar dan diajarkan penebusan dosa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia sampai dan harus mati di kayu salib untuk memastikan penebusan dosa itu tersedia bagi umat manusia. Berbeda antara pengampunan dan penebusan. Kalau berbicara penebusan dosa berarti harus ada yang harus dikorbankan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menggantikan kita. Dia yang masuk dalam posisi yang seharusnya kita ada di sana. Betapa luar biasanya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan itu. Dia menyediakan penebusan dosa bagi umat manusia. Supaya siapapun yang percaya kepada dia, dia menikmati penebusan dari yang sepatutnya dialah yang harus masuk di dalam lubang kubur itu. Tetapi kitab Mazmur katakan, dia yang menebus hidupmu, dia yang membayar hidupmu, supaya engkau tidak tinggal di dalam lubang kubur kematian kekal itu. Yesus Kristus adalah penebusan dosa bagi umat manusia. Luar biasa, Allah kerjakan itu. Dan sampai kapanpun Allah sediakan itu untuk diberikan kepada umat manusia. Itu sebabnya kita harus memberitakan firman Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Kita menyaksikan bagaimana hidup kita ditebus Tuhan. Tampillah sukacita, tampillah kegirangan, kesaksian yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Mereka juga perlu untuk menikmati dan merasakan penebusan dosa-dosa mereka, supaya mereka tidak tinggal di dalam lubang kubur, tetapi bersama-sama kita menjadi umat tebusan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita lihat yang berikut, saudara. Allah menyediakan, Allah memberikan. Yang ketiga, kata firman Tuhan, kesembuhan. Kesembuhan secara jasmani. Kita seringkali mendengar, bahkan mungkin mengalami, ada mujizat yang Allah kerjakan. Ketika kita sakit, kita berlutut dan bersujud kepada Tuhan. Kita mohon kesembuhan. Sebelum pergi
meminta petunjuk para medis sebelum pergi berbelanja di apotik. Kita datang dengan sungguh kepada Tuhan, lalu Allah kerjakan mujizatnya, kita disembuhkan dari sakit penyakit. Hal yang berikut, mungkin kita setelah sakit, kita berdoa, lalu Tuhan menuntun kita, engkau perlu obat, engkau perlu para medis. Aku yang memberkati para medis dengan kecerdasan. Pergilah ke sana, minta petunjuknya, ikuti sarannya. Lalu kita beli obat setelah mendengar petunjuk. Mereka yang dipercayakan Tuhan bekerja, beraktivitas, berprofesi sebagai para medis. Lalu kita makan obatnya, kita beroleh kesembuhan. Tetapi secara rohani, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita seringkali sakit secara batiniah. Kita perlu kesembuhan. Jika sakit secara jasmani, ada para medis, ada obat yang dapat meringankan sakit penyakit kita. Tetapi jika itu sakit batiniah, maka tidak ada kesembuhan jika bukan Allah yang kerjakan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang memberi kesembuhan. Sakit hati, kecewa, rasa terhina, tidak dihargai, tersinggung. Ada banyak penyakit batinia dari seseorang. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, penyakit jasmani, apalagi penyakit rohani, penyakit batinia. Hanya Allah yang menyediakan kesembuhan itu. Hanya Allah yang sanggup memberi kesembuhan itu. Menjamah hati kita, membalut hati kita yang luka, memulihkan semangat kita. Kita perlu kesembuhan batiniah. Hati kita yang terluka perlu disembuhkan. Sekali lagi, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit batiniah itu. Hanya disediakan oleh Tuhan dan hanya Allah yang sanggup memberikan itu bagi umat manusia, bagi anak-anak Tuhan. Sehingga kalau kita sakit hati, kita kecewa, kita berduka cita, kita patah semangat, maka mintalah kesembuhan itu dari Allah. Jangan cari di tempat lain. Jangan cari di luar Tuhan. Kalau kita cari di luar Tuhan, sebentar bisa terobati, tetapi berikut kita kembali ke rumah, mungkin penyakit itu akan menjadi 2 kali lipat. Atau mungkin lebih. Firman Tuhan katakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Allah yang menyediakan kesembuhan itu. Dan hanya Dia yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan itu bagi anak-anak Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan tahun ini tidak berlalu jika kesembuhan itu tidak kita dapatkan. Jangan bawa penyakit itu sampai tahun depan. Semestinya bukan hanya tahun depan, tetapi jangan bawa penyakit itu sampai hari esok. Karena Allah sang pemilik kesembuhan itu
Allah yang memberikan kesembuhan itu, maka segeralah berlutut, bersujud, meminta kepada Tuhan supaya kita disembuhkan, supaya kita dipulihkan, dan penyakit itu tidak merusak kita untuk melangkah hari-hari berikut. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita akan beroleh kesembuhan dari penyakit batiniah itu jika kita datang sungguh meminta supaya Allah sembuhkan dan pulihkan kita. Yang keempat, apa yang Allah sudah kerjakan, apa yang Allah masih sediakan. Kata firman Tuhan di ayat-ayat yang kita membaca tadi, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, dengan rahmat. Allah yang menyediakan berkat secara rohani, secara jasmani. Meskipun kita memang harus berjuang, harus berusaha, harus bekerja, bahkan sedapat mungkin jangan bermalas-malasan. Pastikan potensi terbaik, baik cara berpikir, tenaga yang kita bisa keluarkan, keterampilan yang kita miliki, pastikan untuk lakukan itu semua menjadi bagian kita. Allah pasti akan sediakan rahmat-Nya, kasih setia-Nya yang akan memberkati kita semua. Allah akan memahkotai engkau dengan penuh kasih setia dan rahmat. Sehingga dimanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita bisa nikmati kasih setia Tuhan itu. Berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, baik di dalam hati, juga dalam pengalaman-pengalaman secara jasmani. Allah sediakan, dan Allah tidak pernah kekurangan. Allah sediakan, dan Allah selalu sediakan secara melimpah. Dia tidak pernah kehabisan stok. Dia tidak pernah katakan tunggu hari esok. Hari esok baru aku sediakan. Tetapi selalu tersedia. Dia yang memuaskan hasrat di hatimu. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita telah menikmati begitu banyak keberkatan Tuhan dalam hidup ini? Bukankah telah kita banyak kali menikmati anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, berkat-berkat Allah sepanjang tahun 2020? Bahkan saya bisa pastikan, kitalah yang seringkali kurang bersyukur kepada Tuhan. Kitalah yang seringkali lalai kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang anak Tuhan yang menikmati dan merasakan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur itu katakan Dia memahkotai. Saudara perhatikan, mahkota itu ada di mana? Ada di atas kepala. Dia sediakan, Dia pasti berikan rahmat terbaik bagi anak-anak Tuhan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan dengan rahmat. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan semampu kuat dan seperti keterampilan yang kita dapatkan. Bahkan bekerjalah lebih lagi, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Allah pasti memahkotai kita dengan kasih setia dan dengan rahmat Allah yang tidak pernah berkesudahan itu. Dengan rahmat Allah yang tidak pernah habis-habisnya itu. Allah sediakan rahmatnya bagi anak-anak Tuhan. Allah pasti akan berikan itu. Esok, lusa, selanjutnya, sampai kita bertemu lagi
Di tahun depan Allah tetap menyediakan dan Allah pasti berikan itu. Sekali lagi tetap bersemangat. Jangan bekerja dengan setengah hati. Tetapi semaksimal yang kita bisa lakukan, kerjakan dengan sungguh. Maka janji Tuhan itu Allah sediakan dan Allah pasti berikan. Kasih setia dan rahmat itu akan mengalir dalam hidup kita. Baik, kita lihat yang terakhir saudara yang kekasih. Tadi sempat disinggung pada ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Luar biasa saudara yang kekasih. Tidak ada hal yang dapat mengisi apa yang kosong di dalam hati kita. Apa yang menjadi kerinduan di hati kita. Apa yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memuaskan hasrat hati kita, yang memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita dari tangan Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan. Dia menyediakan jawaban itu. Dan dia yang memberikan jawaban itu untuk memuaskan hasrat hati kita. Yang memang tidak akan pernah dapat diisi, dapat dipuaskan, kecuali oleh Tuhan sendiri. Di mana kita dapatkan itu saudara? Ada dalam persekutuan bersama Tuhan. Ada dalam ibadah, ada dalam pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, ada dalam pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dia yang menjamah, dia yang memenuhi hati kita, dia yang memuaskan hasrat hati kita. Dia sediakan itu dan dia pasti berikan bagi anak-anak Tuhan. Lihatlah di sekitar kita. Jika ada orang yang mencari sesuatu untuk memuaskan keinginan hatinya, dia akan tetap menjadi haus, tidak pernah terpenuhi. Bahkan dia pasti tampil sebagai seorang yang merasa di dalam hatinya penuh dengan kekosongan. Tetapi akan menjadi terbalik jika kita datang kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan, hasrat hati kami, penuhilah ya Tuhan. Puaskanlah ya Tuhan hasrat hati kami. Isilah ya Tuhan apa yang kosong di dalam hati kami. Hanya Allah yang sanggup memuaskan hasrat hati umat Tuhan. Suami tidak bisa penuhi itu. Istri tidak bisa penuhi itu. Orang tua kepada anak-anak tidak bisa penuhi itu. Anak-anak kepada orang tua tidak bisa penuhi itu. Allah yang sediakan dan Allah yang akan berikan bagi anak-anak Tuhan. Maka tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Tetaplah tundukkan hati kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Minta supaya Tuhan puaskan kerinduan di hati kita. Allah sang sumber segala berkat akan menggenapi janjinya